When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that. Baik, sepertinya Sudah Verdi memahami. Sambo yang akan menjadi Sudah terdakwa memahami. pertama yang akan menghadapi Ya. putusan selah pada hari ini. Kita sambil simak, Prof, untuk situasi terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Verdi Sambo sudah akan segera memasuki ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di ruang utama di sana. Dan kita akan lihat bagaimana kemudian hasil dari putusan selah terhadap eksepsi yang diajukan dan juga tanggapan dari jaksa mengenai surat dakwaan yang sudah dibacakan kepada Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam kasus ini, Verdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, dan perbuatan itu disebutkan di dalam dakwaan dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan juga Kuat Ma'ruf, yang kesemuanya ini juga akan menjalani putusan selah kecuali Barada Eliezer yang sudah masuk dalam agenda pemeriksaan saksi kemarin karena yang bersangkutan tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang dibacakan kepadanya. Dalam perkara ini Verdi Sambo didakwa melanggar pasal 340 KUHP atau pasal pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal yang sama juga didakwakan terhadap Putri Chandrawati dan juga Barada Eliezer. Kita masih menunggu majelis hakim masuk ke ruang sidang. Prof, itu kita akan saksikan bersama-sama jalannya persidangan. Terima kasih atas analisa Anda sejauh ini kepada kami dalam kabar khusus sidang putusan selah Sambo CS untuk hari ini. Kita akan simak jalannya persidangan sambil menunggu majelis hakim masuk ke ruang persidangan. Kalau kita lihat, ini pertama kalinya Verdi Sambo mengenakan kemeja putih seperti terdakwa-terdakwa sebelumnya, karena di dua kesempatan sidang Verdi Sambo mengenakan kemeja batik. Sidang dijadwalkan memang berlangsung pada pukul 10 menurut agenda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan jika melihat pada sidang-sidang sebelumnya, sidang berjalan lebih cepat dimulainya pukul 9.30, namun untuk kali ini memang sudah masuk pukul 9.47, sudah hampir pukul 10. Kita masih menunggu datangnya majelis hakim, dan memang untuk hari ini selain Verdi Sambo juga ada Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang akan menghadapi putusan selah. Kalau tadi dikatakan oleh Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana, kemungkinan memang putusan selah ini akan berisi identik atau mirip-mirip antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya, karena dalam satu rangkaian kasus yang sama mereka terlibat dalam kasus tersebut. Artinya jika kemudian putusan selah terhadap Verdi Sambo hari ini hakim memutuskan bahwa surat dakwaan diterima dan menolak eksepsi, artinya ketiga terdakwa lainnya juga akan mendapatkan putusan selah serupa. Jika kemudian dakwaan diterima dan eksepsi ditolak, itu berarti bahwa sidang akan berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. Putusan selah ini akan memutuskan apakah surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini sudah memenuhi syarat material, sudah cermat, jelas, dan juga lengkap. Yang sebelumnya memang diajukan nota keberatan oleh kuasa hukum mengatakan bahwa surat dakwaan yang disampaikan JPU tidak cermat karena tidak
cantumkan kronologi kejadian yang kemudian kronologi itu sedikit dibacakan oleh kuasa hukum, kronologi yang sebenarnya sudah masuk dalam materi pokok perkara yang kemudian dibacakan dalam eksepsi, dan hal ini dibantah lagi oleh jaksa penuntut umum melalui repliknya bahwa dalam surat dakwaan memang tidak, yang penting sudah memasuki atau sudah melengkapi syarat material dan syarat formil, di mana subjek hukum tindak pidana yang dilakukan, lokasinya, waktunya memang sudah dijelaskan dalam surat dakwaan sehingga sudah dianggap sebagai dakwaan yang cermat, jelas dan juga lengkap. Tadi Prof. Hipnu Nugroho juga mengatakan bahwa eksepsi yang berisikan materi pokok perkara sebagaimana yang dibacakan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati memang bagian dari strategi taktik mereka dalam hal untuk mempengaruhi pemikiran dan juga mempengaruhi opini dari majelis hakim. Memang pasal 340 yang didakwakan terhadap Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini memiliki konsekuensi hukum yang berat karena ancaman hukumannya bukan main-main. Pasal 340 pembunuhan berencana ini terdakwanya bisa terancam hukuman pidana mati sebagai hukuman maksimal atau hukuman pidana seumur hidup atau hukuman pidana maksimal penjara 20 tahun. Independensi hakim akan diuji dalam sidang terhadap Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf termasuk untuk kasus obstruction of justice dan juga untuk Barada Eliezer yang sudah masuk dalam pemeriksaan saksi. Apa yang menjadi keyakinan hakim tentunya ini akan sangat dipengaruhi oleh kesaksian-kesaksian baik itu dari terdakwa maupun para saksi yang dihadirkan. Dan kita akan menunggu bagaimana hasil putusan sela terhadap Ferdy Sambo untuk hari ini. Selain Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, ada Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang juga akan menjalani putusan sela. Ricky dan Kuat menjadi terdakwa dalam kasus yang sama, yaitu kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Majelis Hakim sudah akan memasuki ruang sidang, kita akan simak bersama-sama. Silakan duduk kembali. Sudah ya. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan, perkara pidana dengan terdakwa atas nama Ferdy Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Ferdy Sambo sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Sesuai dengan penundaan sidang kemarin, hari ini adalah pembacaan putusan sela. Sebelum majelis sudah siapkan semua putusan ini, sebelum kami bacakan kepada terdakwa, penasihat hukumnya maupun jaksa penuntut umum, kami sampaikan bahwa dakwaan dan eksepsi tidak perlu kami bacakan lagi. Gitu ya. Putusan sela nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa
Nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor identitas 32010010902730005, tempat lahir baru, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 73, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik di Rumah Tahanan Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022, penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022, Hakim Pengadilan Negeri sejak dilimpahkan sampai dengan saat ini. Terdakwa di persidangan didampinginya oleh penasihat hukum yaitu Hanis dan rekan masing-masing advokat penasihat hukum yang memiliki domisili pada kantor Hanis dan Hanis beralamat di Gedung Lipo Tamrin LT Lantai 3 MH Tamrin Kafling 20 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, telah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1, primer. Melanggar pasal 340 junto KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan kedua pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan nomor 10 tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 Pit B PN Jakarta Selatan, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan nama baik harkat martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya, dan 6.
membebankan biaya perkara kepada negara, atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SIK MH. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH telah tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM 242/JKT Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum, maka dapat disimpulkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya adalah sebagai berikut. 1. Kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan saksi yang lain. Menimbang bahwa apabila mencermati keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini, maka dapat diketahui bahwa keberatan tersebut menyangkut uraian pada dalam surat dakwaan penuntut yang menurut penasihat hukum terdakwa tidak memuat secara lengkap uraian peristiwa hukum yang terjadi, sehingga terdakwa Ferdi Sambo SIK MH didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dalam nota keberatannya dapat diketahui pula bahwa penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan hal tersebut disertai dengan ringkasan dakwaan sebagaimana termuat dalam halaman 6 sampai dengan 25 yang pada pokoknya membahas hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya tindak pidana dan rumusan delik yang didakwakan terhadap terdakwa Ferdi Sambo SIK MH. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang secara spesifik menguraikan kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana yang menurut penasihat hukum terangkum dalam 3 fase peristiwa hingga mengakibatkan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan, yaitu A. Dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan kedua pertama primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa dengan diuraikannya hal-hal seperti yang termuat dalam nota keberatan penasihat hukum tersebut, dapat diartikan bahwa terdakwa maupun penasihat hukumnya memahami dan mengerti jika terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tengah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan kombinasi penuntut umum sebagaimana telah dijabarkan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya. Menimbang bahwa selain daripada itu, rumusan pasal 156 ayat 1 ke KUHP dapat diketahui bahwa segera setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaannya,
atau segera setelah penuntut umum selesai memberikan penjelasan kepada terdakwa mengenai dakwaannya, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan dengan mengemukakan beberapa eksepsi. Misalnya, A. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. B. Dakwaan tidak dapat diterima. C. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa apabila merujuk pada pasal 156 ayat 1 KUHP, eksepsi yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam lingkup eksepsi yang diatur dalam ketentuan pasal dimaksud, sehingga lebih tepat apabila hal ini dipertimbangkan pada waktu pembuktian pokok perkara akuo. Menimbang bahwa oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan. 2. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa dalam nota keberatannya pada bagian kedua ini, penasihat hukum terdakwa menitik beratkan pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP haruslah dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengemukakan tentang surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan, rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa untuk menuntut terdakwa. Menimbang bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut disertai dengan dasar argumentasi yang disandarkan pada ketentuan pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, sehingga dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa oleh karena keberatan dari penasihat hukum terdakwa dikemukakan dengan dilandasi ketentuan normatif tentang syarat sahnya suatu dakwaan dikaitkan dengan uraian dalam dakwaan penuntut umum, maka majelis hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti penting dalam suatu proses penuntutan, dan karena untuk membuat surat dakwaan seperti itu penuntut umum dituntut kecermatan dan ketelitian serta pengalaman serta keahliannya, bukan saja di bidang hukum pidana formal yang antara lain mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembuatan surat dakwaan dan hukum material yang mengatur masalah-masalah unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai yang telah dipenuhi oleh terdakwa, akan tetapi juga di bidang hukum pemidanaan yang antara lain mengatur masalah stratmat dan penindakan yang dapat diputuskan oleh hakim dengan maksud adanya keselarasan pemahaman antara tuntutan pidana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penuntut umum dalam menentukan lamanya pidana yang dituntut bagi terdakwa. Menimbang bahwa KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan, oleh karena itu majelis hakim mengacu pada doktrin ilmu hukum bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Yahya Harahap, SH, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP jilid 1 halaman 375. Menimbang bahwa ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP tidaklah berdiri sendiri, melainkan keberatan tersebut ternyata hanya dimungkinkan mengenai syarat sah surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Menimbang bahwa suatu surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan batal apabila dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang menyebutkan syarat-syarat dakwaan tersebut sebagai berikut. Syarat formil sebagaimana diatur pasal 143 ayat 2 KUHP huruf A KUHP yang mengatur bahwa
Suatu surat dakwaan harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta memuat identitas terdakwa. Yakni nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Apabila syarat formal tersebut tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan dakwaan kabur atau obskur libel atau identitas terdakwa menjadi tidak jelas. Syarat material diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan haruslah memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa cermat berarti surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian, ketidaksembarangan, dan hati-hati, disertai suatu ketajaman dan keteguhan. Kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan-raguan, serta terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Sedangkan definisi lengkap adalah komplit, tidak ada yang tercecer atau ketinggalan. Menimbang bahwa apabila dijabarkan lebih lanjut, surat dakwaan yang disusun secara cermat artinya jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaannya didasarkan pada keaturan hukum atau undang-undang yang berlaku tepat bagi terdakwa dan tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal atau tidak dapat dibuktikan. Sedangkan surat dakwaan disusun dengan jelas artinya jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material atau cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan, dan surat dakwaan tersebut harus disusun dengan lengkap, artinya uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam rumusan undang-undang secara lengkap. Semua unsur delik harus dirumuskan dalam surat dakwaan. Apabila salah satu unsur rumusan delik tidak dicantumkan, maka akan berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan seksama surat dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH MH nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan garing 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH MH tersebut oleh penuntut umum telah tersusun secara sistematis, jelas, dan tegas. Di mana di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SH MH. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 14.46 sampai dengan pukul 18 WIB, atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022. Serta telah disebutkan lokus deliktinya, yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Jalan Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Disertai dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa hukum tersebut. Menimbang bahwa dengan disusunnya surat dakwaan yang demikian itu telah dapat memberikan deskripsi yang jelas tentang siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa, kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, apa yang dipergunakan atau yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan dari tindak pidana itu, serta motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu,
sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum halaman 1 sampai dengan 97 ansih. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dan dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan cara melakukan pemecahan penuntutan atau splitting atas suatu perkara tindak pidana. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa lainnya adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitting atas suatu perkara tindak pidana. Menimbang bahwa alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas dilandaskan pada ketentuan pasal 141 dan pasal 142 KUHP seperti termuat dalam nota keberatan halaman 27 sampai 33 serta ICCPR pasal 14 ayat 3 huruf G. Menimbang bahwa setelah mencermati alasan keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dan pendapat yang dikemukakan oleh penuntut umum, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan pasal 141 KUHP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana maupun kumulasi terhadap terdakwanya. Sedang dalam pasal 142 KUHP diatur masalah yang berkenaan dengan pemecahan atau splitting berkas perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang dapat didakwa secara terpisah. Menimbang bahwa menurut pasal 141 KUHP penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal: 1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan. 2. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain. 3. Beberapa tindak pidana yang tidak tersangkut paut satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya. Yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 141 huruf B KUHP yang dimaksud dengan tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain apabila tindak pidana tersebut dilakukan: 1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dilakukan pada saat yang bersamaan. 2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya. 3. Oleh seseorang atau lebih yang dimaksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain. Menimbang bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan rumusan dan penjelasan pasal 141 KUHP adalah wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik kumulasi perkara tindak pidana maupun sekaligus kumulasi terdakwa dengan kumulasi dakwaannya. Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara menyeluruh apabila pasal 141 KUHP dikaitkan dengan ketentuan perbarengan atau konkursus Semen Law yang diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66 dan pasal 70 KUHP. Yaya Harap tahun 2000 halaman 405. Menimbang bahwa sementara itu mengenai pemecahan perkara atau splitting yang diatur dalam pasal 142 KUHP, menurut pasal ini dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141
penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing secara terpisah. Menimbang bahwa dari rumusan pasal di atas terkandung syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat yang dalam hal bagaimanakah penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Dengan kata lain, melakukan pemecahan perkara. Syarat yang terkandung dalam rumusan pasal 142 KUHP tersebut adalah: 1. Penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. 2. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku atau tersangka. 3. Yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP. Menimbang bahwa apabila ditelaah lebih jauh, menurut majelis hakim yang harus dipahami adalah dalam menafsirkan pasal 142 KUHP, hendaknya penasihat hukum terdakwa tidak melakukan secara parsial. Hal ini dikarenakan pasal 142 KUHP terletak pada bab 15 dengan berjudul penuntutan, yang memberi arti pembentuk undang-undang bermaksud mengatur tindakan penuntut umum sesuai dengan wewenangnya sebagaimana diatur dalam bab 4 KUHP. Menimbang bahwa selain daripada itu, norma yang dibuat oleh pembentuk KUHP dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, hal mana secara eksplisit disebutkan dalam konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahnya, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka ketentuan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. 4. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini menyinggung tentang surat dakwaan penuntut umum yang obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan yang pada pokoknya. 1. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta. 2. Jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. 3. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 5. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. 6. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menimbang bahwa apabila membaca dengan seksama uraian nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH fit halaman 33 sampai dengan 46 yang dikemukakan pada poin 5 ini dapat disimpulkan bahwa keberatan tersebut menyangkut penyusunan surat dakwaan penuntut umum yang dilihat dari segi substansi maupun dari sistematika penyusunannya yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan yang demikian obskur libel. Menimbang bahwa dalam menyatakan dakwaan penuntut umum obskur libel, penasihat hukum terdakwa menguraikan kembali kronologis peristiwa mulai dari fase pertama, latar belakang pemicu terjadinya tindak pidana, sampai dengan fase ketiga yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Menimbang bahwa
setelah mencermati hal-hal yang diuraikan tersebut, menurut majelis hakim, hal tersebut adalah sebagaimana dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya pada bagian yang mengulas tentang kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang lain. Dan juga pada bagian yang membahas tentang surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Yang membedakannya hanyalah pada bagian 5 keberatan ini. Penasihat hukum terdakwa mengartikan bahwa hal yang dimaksud dengan dakwaan yang tidak jelas atau kabur atau obskur libel. Menimbang bahwa dengan demikian hal-hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya baik yang termuat dalam pokok bahasan 1 sampai 3 ini, maka oleh majelis hakim hal tersebut mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian 4 ini. Menimbang bahwa lebih jauh apabila diteliti dengan seksama dalam menguraikan keberatan poin 4 huruf A, B, C, D, E tersebut, penasihat hukum terdakwa lebih menekankan terjadinya peristiwa dan menghubungkannya dengan fakta yang menurut penasihat hukum tidak diuraikan secara jelas, lengkap, cermat dalam dakwaan penuntut umum. Padahal seharusnya penasihat hukum terdakwa mengetahui bahwa kesesuaian antara peristiwa dan fakta tersebut lebih tepat apabila dibuktikan pada saat pembuktian materi pokok perkara ini. Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa, menurut pendapat majelis hakim mengenai salah satu bentuk delneming atau keturutsertaan peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam keturutsertaan mereka mewujudkan seluruh rumusan isi delik, karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak beralasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Demikianlah putusan sela atas terdakwa Ferdi Sambo SIK MH telah kami bacakan. Dengan demikian kami memerintahkan jaksa penuntut umum untuk
menghadirkan seluruh saksi pada persidangan yang akan datang. Kita tunda pada hari Selasa tanggal 2 November pukul 9.30 dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi. November. Oh. November. Hah? Oh, Selasa tanggal 1. Selasa 1 November yang mulia. Oh ya, Selasa 1 November ya. Dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang. Bagaimana kemarin, tolong dihadirkan lagi. Siap. Begitu ya. Begitu, penasihat hukum terdakwa ya, kita tunda, saudara terdakwa. Izin yang mulia sebentar, sebelum ditutup, melalui yang mulia majelis hakim, kami mohon untuk agar persidangan berikutnya sebelum sidang dilaksanakan, nama-nama 12 orang saksi yang akan dihadirkan oleh rekan jaksa penuntut umum dapat disampaikan kepada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Oke. Siap yang mulia. Nanti silakan koordinasi 12 orang yang kemarin kami periksa ya. Saudara jaksa penuntut umum tolong diberikan Mas. daftar nama-namanya. Iya, kami akan koordinasi dengan penasihat hukum yang mulia. Oke, ya, nanti tolong dikoordinasikan untuk pemeriksaan agenda saksi. Kemarin itu ada saksi orang tuanya korban, keluarganya korban, terus Vera pacarnya korban serta adiknya. Jadi masih seputar keluarga korban yang kita periksa pertama. Ada 12 orang kemarin. Ya. Ya, demikian perkara nomor 796 Bit B tahun 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SIK MH dinyatakan ditutup. Baru saja kita dengarkan sama-sama putusan sela terhadap Ferdi Sambo di mana majelis hakim membuat 3 keputusan utama dalam putusan sela ini, yaitu adalah menolak keberatan dari terdakwa Ferdi Sambo secara keseluruhan. Yang kedua adalah meneruskan kembali pemeriksaan Ferdi Sambo di sidang-sidang selanjutnya. Dan yang ketiga, menyerahkan biaya perkara atau menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dibacakan. Lalu majelis hakim kemudian memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan kembali 12 orang saksi yang sebelumnya sudah memberikan kesaksian di sidang pemeriksaan saksi Barada Eliezer. Ke-12 orang saksi itu nantinya akan kembali bersaksi di hadapan Ferdi Sambo kali ini. Dan sidang tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 1 November pukul 9.30. Dan kita harapkan, tentunya kita berharap sidang pemeriksaan saksi pada tanggal 1 November nanti bisa digelar secara live langsung dengan audio yang juga disiarkan. Karena sebelumnya kita tahu di sidang pemeriksaan saksi di sidang Barada Eliezer audionya memang tidak disiarkan dengan alasan ada isi-isi dari pemeriksaan saksi yang dinilai sensitif oleh majelis hakim dan juga ditujukan agar para saksi tidak saling bertukar informasi dan tidak saling mempengaruhi keterangan dari para saksi. Majelis hakim hari ini menolak secara keseluruhan eksepsi atau keberatan dari Ferdi Sambo dan sidang sepertinya akan langsung berlanjut terhadap
terdakwa selanjutnya, kita juga akan menunggu siapa terdakwa selanjutnya yang akan dihadirkan dalam sidang putusan sela pada hari ini. Ada 4 terdakwa yang akan menghadapi putusan sela. Ferdi Sambo sudah menerima putusan selanya pada hari ini, di mana keberatannya ditolak. Kalau kita berkaca pada pernyataan dari Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, mengatakan bahwa jika ada satu putusan sela di kasus yang sama, ada beberapa putusan sela di kasus yang sama, maka putusan sela tersebut akan identik satu sama lainnya. Kalau kita melihat putusan sela terhadap Ferdi Sambo ini adalah majelis hakim menolak eksepsi terdakwa, artinya kemungkinan besar majelis hakim juga akan menolak eksepsi dari Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Tapi itu nanti kita akan konfirmasi lagi bagaimana kemudian putusan dari majelis hakim untuk putusan sela pada hari ini untuk Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Majelis hakim hari ini memberikan pertimbangannya, penjelasannya mengenai alasan mereka menolak keberatan dari Ferdi Sambo. Sebelumnya kuasa hukum dari Ferdi Sambo mengajukan sejumlah keberatan dan juga meminta pada eksepsi sebelumnya agar eksepsi Sambo ini diterima, lalu kemudian meminta dakwaan JPU batal demi hukum, dan juga meminta JPU untuk membebaskan Ferdi Sambo dari tahanan dan meminta agar nama baik Ferdi Sambo dipulihkan. Dengan adanya putusan sela ini, semua permintaan tersebut artinya tidak diterima dan ditolak. Sehingga permintaan dari JPU lah yang kemudian diterima oleh majelis hakim. Yaitu adalah menolak seluruh dalil eksepsi dari terdakwa, menerima surat dakwaan JPU karena sudah sesuai dengan syarat formil dan juga syarat material, sidang tetap dilanjutkan dan terdakwa tetap ditahan dan juga akan terus diperiksa dalam sidang selanjutnya. Kita lihat majelis hakim sepertinya sudah kembali masuk dalam ruang persidangan, menunjukkan sidang selanjutnya akan segera dimulai. Kita masih menunggu siapa urutan selanjutnya dalam sidang putusan sela pada hari ini. Berkaca dari pembacaan putusan sela dari majelis hakim yang dibacakan dalam putusan sela terhadap Ferdi Sambo tadi, majelis hakim menjelaskan bahwa mereka sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa surat dakwaan sudah tersusun secara sistematis, cermat, dan juga jelas. Kita lihat Putri Chandrawati menjadi terdakwa kedua yang akan menghadapi putusan sela dari majelis hakim pada hari ini. Kemungkinan besar memang eksepsi dari Putri Chandrawati juga akan ditolak, sebagaimana majelis hakim menolak eksepsi dari Ferdi Sambo memang karena berdasarkan uraian peristiwa keempat terdakwa ini berada dalam satu rangkaian kasus yang sama, sehingga putusan sela yang diberikan oleh majelis hakim kemungkinan memang akan identik satu sama lain karena keempatnya saling berhubungan, saling berkaitan satu sama lain di kasus yang sama, yaitu kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kita akan simak pemirsa jalannya sidang putusan sela yang kedua di agenda pada hari ini terhadap terdakwa Putri Chandrawati, istri dari Ferdi Sambo. Kita simak bersama. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Putri Chandrawati sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik, hari ini kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela sebagaimana eksepsi dari penasihat hukum dan keberatan penuntut umum. Putusan sela nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 320101 54097 3003. Tempat lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 1973. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan KTP. Agama Kristen, pekerjaan dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Arman Hanis SH, advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Lipo Tamrin LT 3, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta Pusat 10350 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota. Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 dan ditahan oleh penyidik di Rumah Tahanan Negara Barreskrim Polri tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Salimba tanggal Cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 oleh hakim di Rumah Tahanan Negara Salimba Cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 7 Januari 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya, surat dakwaan telah tertulis lengkap dalam isi putusan ini dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatannya, nota keberatan mana telah tertulis lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas setiap eksepsi sebagaimana nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah pula membacakan tanggapannya. Menimbang bahwa pada pokoknya tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya mohon 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 246 garing JKT-SL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 garing PIT-B garing PN JKT Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Dan 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan alasan 1. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 2. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah penasihat hukum jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat. Sehingga surat dakwaan berdasarkan
pasal 153 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Salah satu keberatan dari tim penasihat hukum atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 4. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2002 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian, B sampai dengan D. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi, Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya a. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo SH SIK MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan jaksa penuntut umum, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah materi eksepsi mengenai kemenangan majelis maupun eksepsi berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan, seperti mempermasalahan uraian surat dakwaan yang menurut tim penasihat hukum terdakwa tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa yang penting yang hilang dalam surat dakwaan serta dakwaan terhadap terdakwa hanya berdasarkan satu orang saksi maupun pemecahan penuntutan, splitsing, atau satu perkara tindak pidana yang merupakan domain jaksa penuntut umum yang diberikan undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 142 KUHP. Bahwa selanjutnya terhadap alasan butir 4 nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Ternyata alasan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap berisi uraian materi pokok perkara. Bahwa terlepas dari apa yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa, setelah membaca dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register PDM 246 JKTSL garing 10 2022, majelis hakim berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap
serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga surat dakwaan yang demikian tidaklah akan mengurangi serta merugikan tim penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan pembelaannya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 797-B-B-2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dibantu oleh saudara panitera pengganti serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa dan kuasa hukumnya. Demikianlah putusan sela dari Putri Chandrawati. Maka bagaimana sidangnya tadi, kami perintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi yaitu korban dan keluarganya 12 orang. Gitu ya. Kita mulai sidang, kita mulai jam 9:30. Izin yang mulia untuk kami tim penasihat hukum usul kepada yang mulia maupun rekan jaksa penuntut umum bahwa saksi-saksi yang akan dihadirkan ini sama dengan saksi yang akan dihadirkan pada saat sidang terdakwa atas nama Ferdi Sambo. Jadi kami mengusulkan karena dari tim penasihat hukum juga hanya satu tambahan setiap dari terdakwa kuasa hukumnya. Jadi kami mengusulkan agar cepat sidangnya dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan berbiaya murah, ringan, sederhana, maka kami usulkan kepada yang mulia dalam persidangan ini agar pemeriksaan saksi-saksi dilakukan bersamaan atas nama dua terdakwa yang mulia, Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Hanya pada dua terdakwa? Ya, karena kalau dari ruang sidang yang kami lihat bisa mencukupi untuk dua terdakwa. Keberatan Majelis Hakim yang mulia, karena nomor register perkaranya juga sendiri-sendiri baik terhadap terdakwa Putri Chandrawati maupun Ferdi Sambo. Oleh karena itu tim penuntut umum berkeberatan kalau terhadap perkara itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk digabungkan. Nanti Majelis Hakim akan pertimbangkan. Nanti kami musyawarahkan mengenai usul mengenai apa dari penasihat hukum terdakwa maupun dari keberatan dari penasihat hukum, tapi kita akan pertimbangkan dan nanti kita tetap memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi sebagaimana begitu ya. Tapi catatannya tetap tim penuntut umum berkeberatan Majelis Hakim. Ya, nanti itu tetap kami catat dalam berita acara dan kami akan lanjutkan. Ya, terima kasih ya. Majelis Hakim. Ya, terima kasih. Demikian sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Sebagaimana yang sudah diprediksikan, Majelis Hakim ternyata memang juga menolak eksepsi dari Putri Chandrawati dengan pertimbangan yang serupa sebagaimana yang Majelis Hakim bacakan di sidang putusan sela terhadap Ferdi Sambo sebelumnya. Majelis Hakim menolak keberatan dari Putri Chandrawati secara keseluruhan dan memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati dan juga menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir nanti dibacakan dan memerintahkan jaksa penuntut umum
untuk menghadirkan seluruh saksi yang sama dengan saksi yang akan juga memberikan kesaksiannya terhadap Ferdi Sambo yang juga sudah memberikan kesaksiannya di sidang Barada Eliezer. Ada permintaan menarik dari jaksa penuntut umum dalam hal pemeriksaan saksi nanti. Maksud kami dari kuasa hukum. Kuasa hukum meminta agar pemeriksaan terhadap 12 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum akan untuk digelar secara bertuk dua terdakwa, yaitu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, karena dengan pertimbangan sidang bisa berjalan lebih cepat dengan adanya 12 orang saksi untuk dua terdakwa di satu ruang sidang yang sama. Namun kemudian jaksa penuntut umum memberikan pendapatnya mengenai permintaan tersebut. JPU menolak karena dakwaan yang terregister berbeda, sehingga diminta agar pemeriksaan terhadap saksi untuk dua terdakwa yang berbeda dilakukan di dua waktu yang berbeda. Majelis Hakim kemudian merespon dua permintaan yang berbeda ini dengan pertimbangan akan mempertimbangkan permintaan dari kuasa hukum dan penolakan dari jaksa penuntut umum yang nantinya akan dibacakan oleh Majelis Hakim mengenai permintaan tersebut. Adapun agenda sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 1 November 2022 pukul 9.30 untuk Ferdi Sambo dan juga untuk Putri Chandrawati. Nanti kita akan juga tahu karena sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim untuk menentukan urutan persidangan siapa yang akan dimulai terlebih dahulu. Untuk sidang selanjutnya yaitu adalah sidang pemeriksaan saksi. Ada 12 orang saksi yang nantinya akan dihadirkan pemirsa, yaitu keluarga dari Brigadir Yosua, mulai dari ayah, ibu, dan tante dari Yosua, lalu kemudian ada adik dari Yosua, Reza, yang juga sudah memberikan kesaksiannya. Ada pula pacar dari Yosua, yaitu Vera, yang juga sudah memberikan kesaksiannya dalam sidang Barada Eliezer. Sementara itu pemirsa, saat ini kita lihat Ricky Rizal menjadi terdakwa ketiga yang akan menghadapi putusan sela yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim setelah sudah membacakan dua putusan sela terhadap Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Jika melihat dari putusan sela terhadap Putri Chandrawati yang identik dengan Ferdi Sambo, sepertinya memang diprediksikan juga putusan sela terhadap Ricky Rizal juga akan berlangsung serupa, yaitu Majelis Hakim akan menolak eksepsi dari Ricky Rizal. Tapi kita akan lihat, karena kita lihat di sini adalah kondisi yang berbeda begitu ya. Kalau kita lihat di sini Ricky Rizal dalam surat dakwaan juga diinformasikan bahwa dirinya sempat menolak untuk menjalankan perintah Sambo menembak Yosua, tapi kemudian tidak memberikan peringatan terhadap Yosua meskipun ia sudah mengetahui rencana dari Ferdi Sambo untuk membunuh Yosua. Ada sejumlah kesempatan yang sebenarnya dimiliki oleh Ricky Rizal, namun kemudian tidak dimanfaatkan. Ada sesuatu, pemirsa, sepertinya Ricky Rizal kembali ke ruang tunggu terhadap para terdakwa. Kita akan cari tahu nanti apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat yang lalu kita lihat Ricky Rizal akan segera memasuki ruang sidang, namun sepertinya tidak jadi. Apakah ini artinya terdakwa lainnya yaitu Kuat Ma'ruf yang akan dihadirkan terlebih dahulu dibandingkan dengan Ricky Rizal? Nanti kita akan coba konfirmasi lagi oleh rekan kami di lapangan. Ada Ahir Nasution yang juga sudah bersiap di sana sejak pagi hari tadi untuk memantau jalannya sidang. Seperti yang kita tahu, ada dua putusan sela yang sudah dibacakan. Putusan sela yang pertama terhadap Ferdi Sambo, yang kedua terhadap Putri Chandrawati. Kedua putusan sela tersebut memutuskan bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi dari kedua terdakwa itu dengan alasan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa dakwaan ini sudah tersusun
disusun secara sistematis, cermat dan jelas. Majelis Hakim juga membantah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum, mulai dari sejumlah dalil seperti adanya penggabungan dakwaan dan lain sebagainya. Di sini Majelis Hakim berpendapat berbeda dengan kuasa hukum. Seperti Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dari kuasa hukum yang menyatakan bahwa soal dakwaan dari JPU ini harus ditolak karena dianggap tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai peristiwa yang terjadi. Lalu kemudian dianggap mengabaikan sejumlah fakta dan juga tidak menjelaskan mengenai penyertaan terdakwa dalam beberapa kasus. Ya, sepertinya kita lihat pemirsa, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa ketiga yang menjalani sidang putusan sela pada hari ini. Kuat Ma'ruf juga dalam surat dakwaannya disebutkan berada di lokasi kejadian, bahkan melakukan persiapan juga seperti menutup jendela dan pintu, menutup garasi yang sebenarnya bukan menjadi tugas dia, namun ia dianggap ikut berperan di sini dalam hal pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kita akan simak bersama pemirsa sidang putusan sela terhadap Kuat Ma'ruf yang juga nanti kabar khusus akan dilanjutkan bersama rekan saya Anat Realita. Kita akan simak bersama sidang perkara nomor 800 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Kuat Ma'ruf sehat hari ini? Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, hari ini adalah pembacaan putusan sela atas keberatan dari penasihat hukum serta tanggapan dari jaksa penuntut umum. Putusan sela nomor 800 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Kuat Ma'ruf, nomor identitas 3271 05 305 76 0006. Tempat lahir Banyumas, umur 45 tahun, tanggal lahir 30 Mei tahun 76. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Neglosari RT 4
dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat di mana unsur tindak pidana yang diajukan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar ada sama sedangkan pasal pidana yang dilakukan berbeda. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Hakim, nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah berisi materi eksepsi atau keberatan mengenai kewenangan maupun eksepsi keberatan berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Bahwa meskipun nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam alasan eksepsinya merupakan surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap, akan tetapi dalam uraian alasan yang menyatakan surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap dalam nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa setelah dicermati merupakan materi pokok perkara. Bahwa oleh karenanya nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang mandang surat dakwaan telah disusun secara tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap hanyalah pernyataan semata, mengingat menurut hemat majelis surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 800/BIT/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Ingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, serta ketentuan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi dan atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 800/BIT 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dengan dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Demikian putusan sela atas perkara dari saudara Kuat Ma'ruf. Maka persidangan akan kami lanjutkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi dari korban dan keluarganya. Ya. Dan untuk penasihat hukum terdakwa, kami sampaikan persidangan ini akan kami gabungkan dengan persidangannya Ricky. Jadi mohon nanti berbagi tempat duduk bersama penasihat hukumnya Ricky. Demikian. Baik, dengan demikian sidang perkara atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Sudah. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang dengan agenda putusan sela dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, di mana baru saja diputuskan Majelis Hakim bahwa eksepsi Kuat Ma'ruf ini juga ditolak, sama seperti Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo, di mana tadi Majelis Hakim juga memerintahkan untuk perkara agar dilanjutkan pemeriksaannya, kemudian biaya perkara juga ditangguhkan hingga putusan akhir. Untuk agenda pemeriksaan saksi 12 orang sama dengan perkara ataupun pemeriksaan saksi terhadap Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Namun yang berbeda adalah harinya, di mana untuk pemeriksaan saksi 12 orang keluarga dan juga kerabat dari Brigadir J terhadap
Kuat Ma'ruf ini dilaksanakan pada hari Rabu 2 November 2022. Kalau kita lihat 12 saksi yang datang pada saat persidangan Barada Eliezer begitu adalah kedua orang tua dari Brigadir J, kemudian adik dan juga kakak serta tante dari Brigadir J, juga Vera Mareta Simanjuntak yang merupakan kekasih Yosua, kemudian ada juga Sangga Parulian Sianturi, Indrawanto Pasaribu dan juga Novita Sari Nadeak. Artinya ke-12 orang saksi ini akan kembali dihadirkan untuk sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga yang terakhir saat ini baru saja diputuskan untuk dilanjutkan persidangannya adalah Kuat Ma'ruf. Ini ada 12 orang saksi yang dihadirkan pada saat persidangan Barada Eliezer. Dan pemirsa, untuk keputusan mengenai pemeriksaan saksi ini nanti juga pihak dari Majelis Hakim akan menyatukan dengan pemeriksaan saksi untuk Ricky Rizal. Nah, kalau kita melihat lagi tadi sidang dengan agenda putusan sela terhadap Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini hasilnya sama, yaitu di mana Majelis Hakim setelah menimbang nota keberatan ataupun eksepsi penasihat hukum terdakwa baik Ferdi Sambo ataupun Putri Chandrawati ini sama, yaitu 1. Menolak seluruh eksepsi Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, kemudian menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Nah, untuk perkara ataupun sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J dengan agenda persidangan kesaksian ataupun menghadirkan saksi begitu, untuk Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati akan dihadirkan 12 orang saksi, yaitu saksi yang juga datang pada saat ataupun diperiksa pada saat persidangan Barada Eliezer. Dan pemirsa, saat ini kita saksikan Ricky Rizal juga sudah hadir dan langsung masuk ke ruangan Majelis Hakim, ruangan persidangan untuk diputuskan hasilnya seperti apa oleh Majelis Hakim pada sidang putusan sela khususnya Ricky Rizal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita lihat jika Ferdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf ini eksepsi ditolak. Tadi sempat berbincang dengan beberapa pakar hukum pidana menilai bahwa hanya 90% eksepsi maksud kami hanya 10% eksepsi yang diterima begitu. Atas nama dan 90%-nya ditolak. Saat ini kita sama-sama menyaksikan pemirsa sidang putusan sela Ricky Rizal dimulai. Terdakwa atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sehat saudara Ricky? Siap, sehat yang mulia. Baik. Hari ini adalah putusan sela dari eksepsi atau keberatan penasihat hukum dan serta tanggapan dari penuntut umum. Putusan nomor 796 Pit B 2022 PN 799 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Ricky Rizal Wibowo, tempat nomor identitas 330207087002, tempat lahir Banyumas, umur 35 tahun, tanggal lahir 20 Oktober tahun 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Arum Indah 5 nomor 3 Arum Indah 5 Gang 3 nomor 7 RT 7 RW 10 Kelurahan Randu Gunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, pendidikan SMA. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Erman Umar SH dan kawan-kawan advokat pada kantor Erman Umar dan partner beralamat di Gedung Ventura lantai 4 unit 402 Jalan Era Kartini nomor 26 TB Simatupang
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, daerah Ibu Kota Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Oktober 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota majelis. Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sebagai berikut. Penangkapan 7 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022. Penahanan penyidik di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri 7 Agustus sampai dengan 26 Agustus. Perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022. Penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes Polri sejak 5 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Hakim PN Jakarta Selatan di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes Polri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo, nomor register PDM 245 JKT SL 10/2022 tertanggal 5 Oktober 2022, didakwa sebagai berikut. Primer, melanggar pasal 340 dan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan yang lalu. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsinya atau keberatannya pada persidangan yang lalu, yang pada pokoknya dan meminta kepada majelis hakim: 1. Menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245 JKT SL 10/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 yang dibacakan pada 17 Oktober 2022 batal dihukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan dan membebaskan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Adapun alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain: 1. Uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. 2. Pemisahan perkara dalam kurung spacing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku tidak tepat. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa, menurut hemat majelis hakim, nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah materi keberatan mengenai kewenangan pengadilan maupun keberatan berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana yang dikehendaki dan ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Bahwa sebagaimana butir 1 alasan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa di atas setelah dicermati, ternyata alasan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan, berisi uraian mengenai materi pokok perkara,
bahwa terhadap pemisahan perkara dalam kurung spacing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku tidak tepat merupakan domain jaksa penuntut umum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 142 KUHP, hal mana berkaitan dengan pembuktian jaksa penuntut umum di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolak nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 799/B/2022 Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2B KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi atau keberatan tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 799 PIT-B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamanya diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu dengan saudara panitera pengganti, dihadiri pula oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikianlah putusan sela perkara nomor 799 PIT-B atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Maka kami memerintahkan jaksa penuntut umum untuk hadir pada persidangan berikutnya dengan menghadirkan saksi-saksi sebanyak 12 orang dari orang tua korban sampai dengan keluarganya, sebanyak 12 orang pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Ya, untuk penasihat hukum kami sampaikan agar saudara dapat berbagi karena persidangan antara terdakwa Ricky Rizal ini akan kami gabungkan dengan saudara Kuat Ma'ruf sehingga berbagi kursi. Dan persidangan akan kita mulai pada pukul 9.30 dengan ketentuan apabila penasihat hukum belum datang maka kita tetap akan melanjutkan tanpa kehadiran penasihat hukum terdakwa. Ya. Kami belum paham maksudnya pemeriksaan saksi digabung maksudnya. Artinya pemeriksaan untuk saksi perkara terdakwa Ricky Rizal kita gabungkan dengan Kuat Ma'ruf karena saksinya sama. Ya, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Oh, dengan Ma'ruf ya, bukan Eliezer? Bukan, dengan Kuat Ma'ruf. Oh, jadi kita berbagi tim penasihat hukum juga? Ya, pada tempat yang sama berbagi kursi. Begitu, jadi jadi tolong disiplin, kita mulai jaksa penuntut umum sudah menghadirkan terdakwa pukul 9.30. Siap. Begitu ya? Siap. Dengan catatan apabila yang terlambat maka kita akan tetap tinggal.